Hai Olexers, kali ini kita akan ngebahas sebuah mobil bekas yaitu adalah Toyota Veloz. Yang mana sebenarnya nggak bekas-bekas banget ya, mengingat Veloz generasi ini baru beberapa lama keluar dan kini di Olex Auto sudah ada bekasnya. Yang di samping kita ini adalah tipe Q, karena sebenarnya Veloz sendiri ada beberapa tipe dan tipe tertingginya adalah Q yang sudah dilengkapi dengan TSS. Tapi kalau yang ini adalah tipe Q biasa. Kayak apa mobilnya? Yuk kita bahas di video ini. Bisa dibilang ini adalah generasi kedua dari Toyota Veloz, yang mana di generasi sebelumnya Toyota Veloz sendiri sebenarnya punya life cycle yang sudah sangat panjang dan kini hadir dengan penampilan yang berbeda total. Dengan platform yang berbeda membuat mobil ini juga memiliki penampilan yang sangat berbeda, dan Toyota jelas ingin membuat Veloz ini memiliki kelas yang berbeda dibandingkan dengan Toyota Avanza. Penampilannya pun juga berbeda jika dibandingkan dengan Avanza generasi ini, karena mulai dari desain headlampnya kemudian juga bumpernya benar-benar berbeda total. Untuk headlampnya sendiri dia memiliki penampilan yang terlihat lebih elegan karena ada sentuhan chrome di bagian depan, yang mana sentuhan chrome-nya ini terus menyambung ke bagian sisi samping yang nanti kita akan lihat. Headlampnya sendiri pun juga sudah dilengkapi dengan LED yang mana membuat penampilannya terlihat modern sekali, serta bagian lampu sennya pun juga sudah dilengkapi dengan LED. Yang cukup disayangkan di sini adalah fog lights-nya masih menggunakan bohlam halogen biasa. Kemudian grill di bagian depan juga memiliki tampilan yang terlihat sangat modern, serta dia juga dilengkapi dengan kamera yang ada di bagian grill depannya ini. Mengingat untuk Veloz tipe Q ini sudah dilengkapi dengan kamera 360, yang mana kamera tersebut juga hadir di bagian masing-masing kaca spion kiri dan kanan, dan juga ada di kamera bagian belakangnya. Desain di bagian depan selain dengan ada sentuhan chrome di bagian atas, di bagian samping pun juga ada, dan di bagian bawahnya pun tetap diberikan sedikit sentuhan maskulin dengan adanya warna silver di bagian tengahnya yang membuat mobil ini memiliki penampilan yang cukup segar saat ini. Untuk mesinnya sendiri sebenarnya dari kode mesinnya masih mirip dengan Toyota Avanza generasi sebelumnya yang masih mengusung penggerak roda belakang. Tapi kini mobil ini sudah dilengkapi dengan mesin 2 NRVE, yang mana mesin ini sebenarnya masih ada kemiripan, namun ada perbedaan yang mana dibuat oleh Toyota memiliki tenaga yang sedikit lebih besar, yaitu kini menjadi 106 PS ketimbang sebelumnya 104 PS, dan torsinya adalah 137 Nm. Dan untuk Veloz sendiri, di mana untuk tipe Q yang dilengkapi dengan transmisi otomatisnya, yaitu bukan otomatis konvensional lagi, tapi kini Veloz sudah dilengkapi dengan transmisi CVT. Menarik banget ya. Dan mobil ini ya lagi-lagi yang menjadi banyak pembahasan orang adalah kenapa dibuat mobil ini menjadi front wheel drive. Mengingat sebenarnya mobil dengan penggerak front wheel drive ini memiliki berbagai keunggulan, yaitu adalah tenaga yang tersalurkan lebih instan karena dia langsung di bagian depan tanpa terkurangi oleh dengan adanya kopel dan lainnya lagi untuk roda belakang. Kemudian otomatis juga membuat mobil ini akan memiliki kelegaan ruang kabin yang lebih oke, karena berkurangnya di bagian lantai dan juga bagian-bagian lainnya yang membuat kabin lebih sempit apabila masih mengandalkan penggerak roda belakang. Oh iya, untuk bagian ruang mesin sendiri memang tidak terlihat terlalu rapi. Di sini tidak ada engine cover sama sekali. Modelnya terbuka seperti ini, terekspos semuanya, dan juga di bagian ruang mesinnya pun sendiri sudah dilengkapi dengan peredaman di bagian kap mesin serta firewallnya yang cukup lumayan oke. Serta mobil ini untuk sistem pengeremannya sudah dilengkapi dengan ABS serta EBD, dan juga dia sudah dilengkapi dengan traction control. Menariknya di generasi terbaru ini, mobil ini memiliki dimensi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu dimulai dari wheelbase-nya. Karena wheelbase-nya ini bisa dikatakan disampaikan pada saat keluar, waktu itu Toyota mengatakan bahwa wheelbase-nya mendekati dengan Toyota Kijang, bahkan hampir sama, yang mana membuat kabinnya akan menjadi lega. Nanti kita lihat ke bagian dalam kabinnya. Selain itu, karena wheelbase-nya yang melar ini, otomatis mobil ini juga memiliki dimensi yang lebih panjang dibandingkan dengan generasi sebelumnya, dan juga lebih lebar, tapi memang tidak selebar dengan Toyota Kijang Innova terbaru saat ini ya. Kemudian mobil ini pun dibuat dengan menarik oleh Toyota sendiri untuk khususnya Veloz, yaitu adalah penggunaan velgnya yang kini menggunakan velg berukuran 17 inci. Bisa dilihat nih ya, lebih kelihatan proporsional pada mobil ini dengan mobil yang dimensinya lebih panjang dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan perlu diingat, Veloz dibuat lebih mewah di sini dengan velg ukuran 17 inci
Karena kalau Toyota Avanza dengan generasi yang sama hanya mendapatkan velg ukuran 16 inci. Selain itu, kelebihan pada mobil ini adalah, ya, kini di bagian belakang mobil ini juga sudah dilengkapi dengan disc brake, serta mobil ini juga sudah dilengkapi dengan electric parking brake. Nah, untuk fiturnya sendiri di mobil ini juga sudah dilengkapi dengan keyless entry, yang mana fitur tersebut hadir di bagian kiri depan, maksud saya pintu kiri dan juga pintu kanan depan, dan juga dari pintu bagasinya, serta kamera di bagian sampingnya yang seperti saya bilang tadi di sini, dan juga dia ada lampu penerangan pada saat kita buka pintu, dia bisa menerangi ke bagian bawah kabin. Dan di bagian samping ini sebenarnya penampilannya berbeda dengan Toyota Avanza. Dia lebih advance di sini, sentuhan chrome lebih banyak. Kalau di bagian samping ini dia chrome-nya tambahan ya, ini bukan bawaannya. Dia menyambung yang seperti saya bilang tadi dari headlamp depan hingga ke bagian belakang yang membuat sebenarnya penampilannya jadi terlihat lebih elegan. Kemudian perbedaannya lagi di sini, di bagian fendernya ini dia ada tambahan over fender yang membuat sebenarnya efeknya tipis-tipis aja sih, tapi tetap berbeda jika dibandingkan dengan Toyota Avanza. Oh iya, diklaim mobil ini pun juga memiliki ground clearance yang oke, bahkan ground clearance-nya itu sudah mencapai 205 mm. Oke, masuk ke dalam kabinnya, ini rasanya beda banget dibandingkan sama generasi sebelumnya. Benar-benar beda total, dan di sini kelihatan lebih sophisticated, lebih terlihat mewah, dengan sentuhan-sentuhan dimana dimulai dari instrumen clusternya yang kini sudah full layar digital, yang sangat menarik banget, yang mana memang sebenarnya layar digitalnya ini diaplikasikan dari saudaranya juga, yaitu Toyota Race. Ini sama persis penampilannya, dan dia punya 4 tema yang berbeda, dimana membuat mobil ini juga rasanya jadi tidak membosankan ya, karena instrumen cluster itu kelihatan keren kalau bisa diganti-ganti gitu. Dan di sini untuk pengaturannya sendiri itu bisa diatur melalui tombol yang ada di bagian lingkar kemudi sebelah kiri untuk pengaturannya itu, dan dia menampilkan banyak banget informasi dan juga pengaturan untuk mobil. Selain itu, di bagian sebelah kanan adalah tombol untuk pengaturan dari fitur infotainmentnya, sistem infotainment, audiotainment, dan di bagian bawahnya ini ada tombol tulisan drive. Ini adalah tombol untuk pengaturan mode berkendara, di mana dia ada eco mode dan juga ada power mode. Yang anehnya, kedua-duanya bisa diaktifkan secara bersamaan. Aneh ya? Tuh, bisa aktif. Jadi ada power mode, tapi ada eco mode. Gimana ya? Oke, selanjutnya lagi. Di bagian tengah, untuk panel AC-nya memang sudah digital, tapi untuk blower AC-nya masih model putar, dan juga untuk temperaturnya. Dan Toyota pada saat itu mengklaim bahwa temperaturnya ini bukan sekedar hanya membuat kurang dingin atau tidak dingin, tapi dia bisa diatur sesuai dengan temperatur yang Anda inginkan. Dan di sini dia juga sudah dilengkapi dengan fitur auto, tapi sayangnya untuk pengaturan arah angin nggak ada. Dia hanya pengaturan arah anginnya itu standar hanya di bagian tengah saja. Uniknya dia juga sudah dilengkapi dengan indikator seat belt untuk penumpang di bagian belakang. Jadi kita bisa tahu siapa penumpang di bagian belakang yang belum menggunakan seat belt. Semuanya ditampilkan di sini, ada 5 titik, kemudian engine start stop. Fitur electric parking brake yang seperti saya bilang tadi di luar, dan dia juga sudah ada brake hold-nya. Serta di sini nih, ini yang menarik juga, yaitu adalah wireless charging. Dimana wireless charging ini langsung bekerja. Tuh, keren banget. Oke, kemudian kita bicara soal kualitas material. Memang seluruh bagian masih menggunakan kualitas material hard plastik, tapi ada beberapa bagian yang menarik di sini. Jika dibandingkan dengan Avanza, nih kayak gini. Di bagian sisi kiri dashboard ada material soft touch-nya. Kemudian juga di bagian door trim, hanya di bagian sandaran tangan juga ada. Di konsol tengah juga ada. Benar-benar terasa jadi lebih premium gitu. Udah gitu di joknya sendiri, dia ada 3 warna berbeda dan bahan yang berbeda, karena di bagian tengah ini dia bermotif, sedangkan di bagian pinggirnya di warna silver, dan di sisi sayap bolsternya ini dia dilapisi dengan kulit. Berbeda banget nih sama Toyota Avanza ya. Yang mana untuk jok di bagian driver juga dapat diatur sudut kemiringannya, maksud saya bukan kemiringan, tapi ketinggiannya bisa diatur, kemiringan sandaran juga bisa diatur, dan ketinggian dari headrest juga dapat diatur. Sama untuk seatbelt sayangnya tidak dapat diatur, masih modelnya fix biasa. Nah, yang menarik lagi, kini setirnya juga ada tilt steering dan teleskopiknya loh. Di bagian kanan, ya di sini ada tombol untuk menonaktifkan traction control, power window. Untuk fitur autonya hanya di bagian driver saja. Dan kaca spionnya juga ada fitur auto, di mana auto itu mengikuti dengan kunci Anda pada saat Anda membuka dan mengunci pintu, dia akan terlipat secara otomatis. Sistem infotainmentnya di sini juga bisa memberikan peringatan bahwa ini adalah tanggal ganjil atau genap, untuk bisa Anda tahu bahwa mobil Anda ganjil atau genap, apakah mobil ini tepat untuk digunakan saat itu. Dan
head unit ini sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Dan perlu diingat lagi, untuk Toyota Veloz tipe Q ini juga sudah dilengkapi dengan GPS tracker. Jadi OLX terus bisa tahu kalau mobilnya lagi dipakai sama orang. Anda bisa mengeceknya dari aplikasi Toyota yang dikonekkan dengan mobil ini. Oke, lanjut lagi. Di sini posisi mengemudinya saya ngerasa bahwa cukup commanding, bisa diatur walaupun diatur ke posisi paling bawah. Masih terasa commanding di sini, bisa melihat seluruh bagian dengan sempurna. Kemudian lampu di bagian atas kabin juga sudah LED, ini berbeda dengan Toyota Avanza. Cermin hanya ada di bagian sisi kiri untuk di sun visor-nya, dan kaca spion tengah ini masih model konvensional. Oh iya, untuk Veloz tipe TSS dia ada modul di sini yang mana berbeda dengan tipe Q biasa. Kalau ini polos aja kayak gini. Oke, selain itu ada perbedaan yang signifikan lagi, yaitu adalah sistem keselamatannya. Mobil ini sudah dilengkapi dengan 6 titik airbag. Oke, sekarang kita ada di bagian belakang dan langsung aja kita ngebahas soal kelegaan kabinnya, dengan yang mana bisa dilihat nih ya, legroomnya lega banget. Ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya 165 cm. Sekarang kita posisi ke paling belakang, ini lebih dari 10 jari. Kalau kita posisinya paling depan banget, ini bisa sampai habis kayak gini. Kita sebenarnya masih bisa dapat legroom ya kalau posturnya 165 cm kayak saya nih. Lihat, bisa dilihat di sini, dan otomatis yang baris ketiga punya legroom yang sangat lega banget. Atau mungkin pada saat Anda terpaksa membawa barang dengan ukuran yang banyak ataupun besar dan terpaksa harus seperti ini, masih oke lah ya. Kaki bisa nyempil di bagian bawah jok baris pertama. Oke, kita posisiin di tengah aja deh, mungkin ya segini. Ini adalah posisi yang oke sebenarnya. Headroom juga lega karena model double blower juga sangat menarik. Seperti Calya sebenarnya modelnya tertanam seperti ini. Dan di sini hanya ada pengatur untuk blowernya saja, modelnya potensio putar. Dan untuk tipe Veloz tipe Q ini juga mendapatkan rear seat entertainment. Lihat nih, ada di bagian plafon dengan ukuran layar yang cukup oke, cukup besar di sini, dan ini terkonek dengan bagian depan. Jadi untuk menonton infotainment ataupun apapun di situ, video-video dikontrol dari bagian depannya. Di bagian belakang ada satu buah cup holder. Di sini ada soket USB untuk mengisi baterai smartphone Anda. Backseat pocket ada banyak di sini dan modelnya unik nih ya. Kemudian door pocket ukurannya juga cukup besar, ada cup holder lagi di sini, dan headrest pun ada 3 buah di sini, serta seatbelt 3 titik untuk 3 orang penumpang dewasa di bagian belakang. Tapi saya masih cukup bingungnya adalah dia masih ada tonjolan atau hump di bagian tengahnya ini, yang padahal kita ingat bahwa mobil ini adalah berpenggerak rear wheel drive. Maksudnya front wheel drive. Kemudian di bagian belakang sendiri, di masing-masing sisi juga ada tempat penyimpanan terbuka, yang mana di bagian belakang sudut kemiringan sandaran juga dapat diatur. Di sini seatbelt 3 titik untuk 2 orang penumpang dewasa di bagian belakang. Headrest juga dapat diatur pengaturannya. Jadi benar-benar sebenarnya kini Avanza Veloz sudah berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Oke, jadi itu aja untuk di bagian kabin dari Toyota Veloz ini. Nah, jadi itulah tentang Toyota Veloz yang saat ini ada di OLX Autos BSD. Mobil ini dijual di sini dengan harga 278 juta rupiah yang bisa Anda negosiasikan, yang saat ini odometernya baru menyentuh 14.000 km. Oh ya, saya ingatkan lagi, ini adalah tipe Q tahun 2022. Jadi tunggu apa lagi? Beli mobil bekas berkualitasnya di OLX Autos saja, karena Anda akan mendapatkan benefit 30 hari garansi mesin, garansi 7 hari uang kembali, serta gratis biaya perawatan hingga 30.000 km atau 18 bulan terhitung semenjak tanggal pembelian. Terima kasih telah menonton video ini. Dadah!